Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan sedikit mengulas secara singkat filsafat fenomenologi dari beberapa tokoh serta pengaruhnya terhadap dunia. Nah, di sini tersedia gambar yang menggambarkan tentang manusia ya. Nah, di sini manusia pada dasarnya adalah petualang dan filsafat adalah petualangan pemikiran. Ya, saya analogikan filsafat adalah petualangan pemikiran. Nah, kenapa filosofi? Kenapa berfilosofi? Nah, jika mendalami ilmu apapun pastinya kan kita akan ditemukan dan kita akan menemukan filsafat di dalamnya. Tidak terkecuali pasti kita akan menemukan filsafat di dalamnya. Dan yang kedua, di sini juga kita dapat melatih kemampuan pemikiran, logika, analisis, serta sintesis dan lain sebagainya. Yang ketiga, di sini kita lebih menghargai hidup. Dalam artian kita lebih menghargai hidup di sini, lebih peka gitu, lebih peka pada alam sekitar. Dan yang keempat di sini hidup sadar. Dalam artian tidak mudah terbawa oleh arus kehidupan. Selanjutnya itu terbuka pada ide-ide baru. Kita tidak stagnan di pemikiran di situ-situ saja dan ide-ide di situ-situ saja. Dan pastinya kita akan terbuka pada ide-ide baru. Nah, inilah alasan kenapa kita harus berfilosofi dan kenapa filosofi gitu kan. Nah, di sini filsafat. Nah, apa itu filsafat? Filsafat adalah seni dalam membentuk, menemukan dan merajut konsep-konsep. Ini menurut Gilles Deleuze dan Felix Guattari dalam What is Philosophy. Nah, selanjutnya adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah kebenaran hakiki itu dapat diperoleh melalui logika pemikiran manusia menurut Socrates. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam abad pertengahan atau dapat kita sebut the Middle Age. Lebih tepatnya pada tahun 500 sampai 1500. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu yang pertama The Sake of Rome dan yang kedua ini Creation of Adam. Nah, disebut oleh Petrarch sebagai abad ke-8 pada tahun 1330. Di sini tidak adanya rasionalisme ya. Ditiadakan rasionalisme. Dan di sini pada abad pertengahan ini merupakan masa di antara yang pertama jatuhnya kekaisaran Romawi dan yang kedua adalah timbulnya atau munculnya Renaissance pada tahun 1500-an. Nah, selanjutnya ini yaitu rasionalisme menurut René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Dalam filsafat Descartes ini berpusat pada manusia dan cara manusia mendapatkan pengetahuan, atau dalam bahasanya itu yaitu epistemologi. Yang kedua adalah method of doubt. Yang ketiga cogito ergo sum. Nah, yang keempat ini adalah rasionalisme Descartes. Ini dia melahirkan pemisahan jelas antara subjek dan objek. Nah, pemikirannya adalah res cogitans sebagai subjek. Nah, sedangkan tubuh manusia dan objek yang lain itu adalah sebagai res extensa. Nah, ini menurut René Descartes. Nah, selanjutnya itu tentang empirisme.
yang mana menurut John Locke ini yaitu observasi lebih utama daripada akal. Jadi dia itu mementingkan, lebih mendahulukan observasi dahulu, lebih mengutamakan observasi dahulu, selanjutnya itu adalah akal, ya. Dan selanjutnya empirisme ini mengutamakan pada pengalaman dan bukti. Dia lebih mengutamakan pengalaman dan bukti. Sesuatu yang dapat dipikirkan di dalam rasio tidak dapat disebut benar jika tidak ditemukan bukti-bukti terhadap hal tersebut. Hal ini masuk ke dalam positivisme, yaitu kebenaran hanya dapat diperoleh melalui scientific method. Auguste Comte. Selanjutnya yaitu tokoh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Menurutnya itu rasionalisme ini dan empirisme terlalu mengkutub secara ekstrim, dan indera akal sama-sama bekerja dalam menghasilkan pengetahuan yang pasti. Indera atau empirisme ini menyediakan bahan mentahnya saja gitu menurutnya, sedangkan akal atau rasionalisme ini mengolahnya dengan kategori-kategori yang sangat logis. Nah, selanjutnya masih terjadi dualitas antara fenomena apa yang tampak dan nomena atau ide di balik fenomena, seperti pada rasionalisme Descartes yang dituliskan res cogitans dan res extensa. Masuk ke fenomenologi oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Nah, dia adalah filsuf Jerman dengan arah Yahudi, ya. Perlu digarisbawahi, dia adalah filsuf Jerman dengan darah Yahudi. Dia adalah murid yang malas, ya. Sering tidur di kelas namun suka mempelajari hal-hal di luar pelajaran sekolah. Ini yang spesial dari dia, yaitu dia malas, murid yang malas, sering tidur di kelas. Namun dia ini, poin pentingnya di sini, dia suka mempelajari hal-hal di luar pelajaran sekolah. Dalam artian dia sering mempelajari ilmu-ilmu di luar pelajaran sekolah tersebut. Nah, sebelum fokus pada filsafat, dia ini sempat belajar ilmu astronomi, fisika, dan matematika. Sebelum fokus pada filsafat juga Husserl ini sempat belajar astronomi, fisika, dan matematika. Banyak mempengaruhi pemikir seperti Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, dan Jacques Derrida. Nah, fenomenologi. Dalam fenomenologi ini Husserl ini menjelaskan tentang fenomenologi ini adalah ilmu tentang penampakan atau fenomena, yang mana di sini dia berfokus pada studi tentang pengalaman dari kesadaran manusia dilihat dari sudut pandang orang pertamanya. Ya, ini yang spesial dari fenomenologi Husserl, ya, yang mana dia menampakkan sesuatu itu dari fenomena dan berfokus pada studi tentang pengalaman dari kesadaran manusia yang dilihat dari sudut pandang orang pertamanya gitu. Dan di sini ada animasi tentang atau gambar tentang filsafat sebelum fenomenologi versus fenomenologi. Nah, fenomenologi pada Husserl ini dia ingin mengembalikan perhatian filsafat ke detil-detil keseharian, ya, yang mana telah terlupakan karena perhatian filsafat sebelumnya yang selalu difokuskan pada esensi saja. Dan fenomenologi Husserl ini adalah sebuah metode epistemologis, ya,
yang menolak presuposisi dan pengalaman dialami seperti bayi yang baru lahir melihat dunia. Dan semua penjelasan tidak boleh dipaksakan sebelum pengalaman menjelaskannya sendiri gitu, dari dalam pengalaman itu sendiri. Dan metode yang menunda presuposisi adalah melalui epose, dalam artian yaitu menunda atau mengurung semua anggapan sebelum pengalaman itu menjelaskan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pengaruh fenomenologi Martin Heidegger. Nah, dalam Martin Heidegger ini merupakan filsuf Jerman ya. Dia muridnya dari tokoh sebelumnya itu Husserl. Nah, Heidegger ini adalah tokoh yang kontroversial. Mengapa kontroversial? Ya, karena dia ini pernah menjadi pendukung Nazi di Jerman, dan karena itu dia putus hubungan dengan sahabat dan gurunya itu Husserl, yang mana dia adalah Husserl ini seorang Yahudi, sangat bertolak belakang. Nah, dalam filsafat Heidegger dia berfokus pada ontologi ya, yang mana ontologi yang menggunakan metode fenomenologi. Berbeda dengan Husserl yang menggunakan metode fenomenologi untuk filsafat epistemologis. Pertanyaan Heidegger adalah what is Descartes, aku berpikir maka aku ada. Heidegger, kamu harus ada dahulu sebelum bisa berpikir. Marx, kamu harus makan dahulu sebelum bisa berpikir. Dan tokoh-tokoh lain yang terpengaruh oleh fenomenologi yaitu Moritz, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, dan Jacques Derrida, serta yang lain-lainnya. Nah, dalam fenomenologi, dalam arsitektur. Nah, dalam fenomenologi ini juga arsitektur ini terpengaruh ya oleh fenomenologi. Nah, di sini ada 2 buku ya tentang Genius Loci Towards a Phenomenology of Architecture. Nah, fenomenologi juga mempengaruhi dunia arsitektur ya di sini. Dengan tokoh yang menggelutinya, diantaranya itu yang pertama adalah Christian Norberg School dengan bukunya Genius Loci. Ya, dapat kita lihat di sini bukunya yang warna ini. Dan yang kedua yaitu Juhani Pallasmaa Stockholm. Manfaat fenomenologi bagi kita, yaitu yang pertama, kita dapat menyadari kompleksitas hidup keseharian secara sadar, perlahan-lahan, detik demi detik, membuat kita lebih menghargai hidup dan mengalami hal-hal sederhana di sekitar kita dengan pemikiran yang baru, serta kita dapat memancing kreativitas baru. Oke, itu ulasan singkat tentang fenomenologi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.